Selamat datang di kuliah minggu ketiga sifat dasar biomaterial. Pada minggu ini kita akan membahas mengenai struktur anatomi kayu daun lebar atau hardwood. Hardwood itu seperti yang dibahas pada minggu pertama, tidak selamanya kayu hardwood itu lebih keras dibandingkan softwood. Karena ada beberapa hardwood yang lebih ringan dibandingkan misalkan kayu pinus, misalkan balsa. Nah, jadi tidak selamanya hardwood itu lebih keras dibandingkan softwood. Tetapi umumnya hardwood memiliki kekerasan atau berat jenis yang lebih tinggi dibandingkan softwood pada umumnya. Ini adalah tampilan cross section submikroskopis hardwood, softwood, dan palmwood. Nah, kalau kita secara sepintas ada beberapa ciri yang berbeda. Kita misalkan di sini melihat hardwood, di sini ada lubang-lubang yang membedakannya dengan softwood. Ini adalah pori. Pori ini menjadi salah satu ciri utama dari hardwood dibandingkan dengan softwood. Kemudian nanti selnya juga lebih beragam. Di sini misalkan jari-jarinya di sini ada yang lebih banyak, lebih lebar dibandingkan dengan softwood yang hanya ada misalkan satu atau dua saja. Nanti kita bahas lebih dalam di slide berikutnya. Kemudian di palmwood ini berbeda antara hardwood, softwood, dan palmwood paling berbeda. Nanti juga kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini adalah tampilan cross section mikroskopisnya. Jadi perbedaannya lebih kecil dibandingkan yang tadi. Nah, ini adalah pori yang tadi kita tandai. Nah, bedanya di sini seperti pori, namun di sini adalah resin kanal. Itu adalah resin kanal. Ini adalah pori. Di palmwood itu berbeda. Titik itu adalah berbeda, bukan pori, bukan resin kanal. Nanti kita akan bahas di slide mengenai palmwood supaya tidak bingung. Kemudian tampilan cross section makroskopisnya. Yang tadi yang pori, nah ini adalah titik-titik hitam, itu adalah pori. Di softwood itu hampir seperti pori namun berbeda sel penyusunnya. Ini juga beda kalau palmwood. Oke, kita bahas perbedaan elemen penyusun di hardwood dan softwood. Kita bedakan terlebih dahulu berdasarkan arahnya. Ada yang longitudinal, yaitu vertikal. Kemudian ada yang transversal. Nah, kemudian kita bedakan lagi berdasarkan selnya. Ada yang prosenkimatus, ada parenkimatus atau parenkim. Prosenkimatus di hardwood itu ada sel pembuluh atau pori. Ada sel trakeida, ada sel serabut. Ada 3 macam. Sel trakeida itu ada trakeida vasisentrik, ada trakeida vaskuler. Tergantung dari lokasinya, apakah dekat dengan pori atau tidak. Nah, kemudian sel serabut, ada trakeida serabut, ada libriform serabut. Nah, kalau di transversal tidak ada prosenkimatus. Nah, kemudian di longitudinal parenkimatus ada parenkim aksial, ada parenkim fusiform.
lokasinya berbeda, dan ada sel epitel. Nah, parenkematus yang arahnya horizontal di hardwood itu ada jari-jari, parenkim jari-jari, ada sel baring, ada sel tegak, kemudian ada sel epitel. Nah, perbedaannya di softwood sama-sama ada trakeida, kan? Tapi tidak ada pori. Trakeida itu di sini ada aksial, bendamal, dan rantai. Nah, di transversal di softwood itu ada sel trakeida jari-jari. Jadi dia bukan parenkim jari-jari, tapi sel trakeida jari-jari. Kemudian parenkematus yang longitudinal itu ada parenkim aksial, di hardwood juga ada. Nah, di sini tidak ada parenkim fusiform. Kemudian di softwood parenkematus yang horizontal itu ada parenkim jari-jari sama, nah, tapi tidak dibedakan berdasarkan sel baring dan sel tegak. Nanti kita bahas apa klasifikasi di softwood. Kemudian ada sel epitel juga sama, di hardwood juga ada. Ini adalah macam-macam sel penyusun hardwood dan softwood. Di softwood dan hardwood, nah kita bahas dulu hardwood lebih enak ya. Tadi seperti yang kita bahas, di hardwood itu ada pori yang menjadi utamanya. Ini adalah sel pori. Jadi sel pori itu rongganya lebih besar, kemudian di ujungnya itu ada tip seperti ini, lebih runcing. Nah, yang runcing ini nanti dia seperti mengunci dengan sel pori lainnya. Nah, karena sel pori ini akan menumpuk terus, akan membentuk satu saluran pori. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini ada perforation plate atau bidang perforasi. Nah, bidang perforasi itu adalah jadi karena pori itu rongga, ujungnya berlubang, nah, ada bidang perforasi. Jadi ada yang rongganya itu ada perforasinya. Jadi ada bentuk lainnya. Ada yang tidak hanya rongga lubang saja. Kemudian ada pits. Pits ini rongga tapi di dinding sel. Nanti kita bahas. Nah, selain pori ada juga parenkim. Nah, parenkim itu ada aksial parenkim. Nah, kita akan bahas yang longitudinal dulu. Jadi parenkim yang arahnya vertikal. Nah, aksial parenkim di hardwood itu biasanya ada, tapi tidak selamanya ada. Beberapa spesies ada yang tidak punya aksial parenkim. Nah, kemudian ada axial tracheid. Nah, axial tracheid di hardwood itu sangat jarang. Nah, bedanya dengan fibers. Nah, kalau di sini kita bisa lihat tracheid itu tidak lurus, jadi lebih bergelombang. Kemudian dinding ada pit atau rongga di dinding selnya, lebih banyak dibandingkan yang di fibers. Nah, di fibers atau di serat, kalau kita sering sebut, rongganya itu lebih kecil dan dinding selnya itu lebih tebal dibandingkan dengan tracheid atau dibandingkan dengan sel pori. Ujungnya tidak berongga, ujungnya tertutup, berbeda dengan pori. Nah, ini adalah
eh, sel-sel yang ada di hardwood yang arahnya longitudinal. Kita beralih ke softwood sebagai pembanding. Nah, kalau di softwood itu aksial parenkimanya itu lebih jarang. Jadi hanya beberapa spesies saja yang mempunyai aksial parenkima. Nah, kemudian di sini trachate. Adanya trachate, tapi tidak ada fibers. Nah, aksial trachate di softwood itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan aksial trachate atau fibers di hardwood. Mungkin bisa 7 sampai 10 kalinya dari panjang trachate fibersnya hardwood. Nah, kemudian di sini bentuknya pipih dan agak datar dan ada pit atau noktah. Nah, noktahnya itu ada beberapa jenis, ada yang berhalaman, ada yang sederhana. Nanti kita bahas perbedaannya apa. Itu adalah sel-sel yang arahnya longitudinal. Nah, ketika kita bicara sel yang arahnya horizontal, tentu kita bicara mengenai jari-jari. Di hardwood itu ada radial parenkima atau jari-jari yang biasa kita sebut dengan jari-jari. Di softwood itu selain ada radial parenkima, ada juga radial trachate. Dan itu tidak selamanya ada, hanya di beberapa spesies saja. Di trachate ini juga ada noktah. Ini perbandingan struktur anatomi hardwood, softwood, dan palmwood. Hardwood dan softwood, hardwood itu berpori, softwood tidak. Kemudian hardwood itu lebih heterogen, softwood homogen. 95%-nya adalah fibers atau trachate. Kemudian hardwood itu seratnya pendek, softwood jauh lebih panjang. Jari-jari hardwood itu lebih bervariasi. Ada yang uni, ada bi, atau multiseriate. Untuk softwood itu umumnya uniseriate atau hanya satu baris saja. Kemudian yang terakhir adalah parenkima aksial. Pada hardwood itu lebih bervariasi, softwood itu tidak ada atau lebih sedikit. Nah, berbeda dengan palmwood itu makroskopis, penampang lintang itu penampang lintang batang itu bulat, seperti bambu kan bulat, kemudian tidak punya empulur, kemudian tidak punya jari-jari, tidak berkambium, tidak ada kayu juvenil, tidak ada teras gubal, tidak pernah berganti kulit. Jadi kalau kita lukai kulit bambu atau palem, maka kulitnya itu tidak akan sembuh. Berbeda dengan hardwood dan softwood karena ada kambiumnya. Secara mikroskopis itu didominasi oleh vascular bundle atau jaringan parenkim dasar, di mana xylem dan phloemnya terletak di dalam vascular bundles. Kita bahas palmwood. Nah, di sini vascular bundles ada atau terdiri dari metaxylem, protoxylem, phloem, parenkim, ikatan serabut, dan parenkim dasar. Nah, apa yang disebut dengan vascular bundle? Nah, ini adalah vascular bundle. Nah, di sini. Nah, kemudian di antara vascular bundle itu adalah parenkim dasar. Nah, yang lebih terang itu adalah parenkim dasar. Nah, sifat mekanisnya itu tergantung pada kerapatan vascular bundle dan kerapatan fiber bundle-nya. Nah, fiber bundle itu di sini. Nah, yang hitam ini adalah fiber bundle karena dinding selnya itu lebih tebal.
Jadi kalau misalkan vascular bundle-nya itu lebih banyak, lebih rapat, fiber bundle-nya juga sama, lebih banyak, lebih rapat, maka sifat mekanisnya akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang misalkan di sini di kelapa lebih banyak vascular bundle-nya dibandingkan dengan sawit. Maka yang lebih sering digunakan untuk membangun rumah misalkan yaitu adalah kelapa dibandingkan dengan sawit, karena vascular bundle-nya itu lebih jarang di sawit. Sama juga dengan bambu lebih banyak vascular bundle-nya, sehingga juga sering digunakan misalkan menjadi kalau bisa jembatan sederhana itu dari bambu dibandingkan dengan sawit. Nah, itu adalah hubungan antara bagaimana elemen penyusun menentukan juga sifat fisis mekanisnya. Kita bahas mengenai pori kayu atau vessel cell atau vessel element. Jadi kalau misalkan satu sel pori, kita menyebutnya sebagai vessel element atau vessel cell. Kalau kita sebut vessel, maka itu adalah gabungan dari pori-pori yang membentuk satu saluran. Oke, bagaimana bentuknya, ukurannya, susunan, dan distribusinya? Jadi bentuknya itu beragam. Ada yang panjang, kan? Dari sini, misalkan ini adalah pori. Nah, pori ini diameternya jauh lebih panjang misalkan. Diameternya lebih lebar dibandingkan yang ini. Tapi yang diameternya misalkan lebih kecil itu lebih panjang. Nah, bentuknya itu mirip tabung dan ujungnya terbuka. Nah, pori ini bisa tersusun dalam pola tata baur, tata lingkar, dan semi tata lingkar. Pori. Nah, di sini tata lingkar. Dan dia memiliki pori yang besar di awal, kan di sini. Namun tiba-tiba porinya menjadi kecil. Gitu. Nah, berbeda dengan semi ring. Kalau semi ring poros itu misalkan di sini besar, terus dia akan mengecil secara gradual. Nah, kalau diffuse itu diameter porinya itu sama dan tersebar. Nah, kalau distribusinya ada yang soliter, berkelompok, bergabung, dan bergerombol. Kalau soliter itu satu-satu, misalkan ini soliter. Ada juga misalkan di sini ada yang dua gitu, yang berkelompok. Nanti kita akan bahas dengan gambar yang lebih bagus. Nah, kalau kita kembali lagi di gambar awal yang ini, yang di tengah. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada serat karena lebih ramping dan lebih panjang. Nah, di sini ada yang keriting. Nah, ini adalah tracheid. Nah, tanda-tanda pentingnya di pori. Ada bidang perforasi. Jadi di ujung ini, di ujungnya itu apakah ada bidang perforasinya dan bentuknya apa. Kemudian di pinggir-pinggirnya ini, di dinding selnya itu noktahnya itu bagaimana. Nah, kemudian apakah ada penebalan spiral, nanti kita akan lihat. Nah, kemudian yang lain adalah isinya, apakah ada tilosisnya, ada lapisan seperti kaca gitu, seperti bubble, atau ada padatan yang berwarna.
Oke, kita bahas lebih lanjut mengenai tata baur. Nah, tata baur itu porinya besar dan kecil, tersebar merata pada permukaan kayu, atau tidak terdapat perbedaan lokasi antara pori besar dan pori kecil dalam satu riap tumbuh, atau tidak ada perbedaan ukuran pori dalam satu riap tumbuh. Kemudian ada tata lingkar. Nah, letak pori besar itu terpisah dari pori kecil dalam satu riap. Ada zonasi yang jelas. Jadi dari yang besar kemudian nanti berubah di satu area yang porinya itu lebih kecil. Kalau tata lingkar itu ada peralihan dari tata lingkar ke tata baur, atau zonasi pemisahan antara pori besar dan kecil tidak begitu jelas. Kemudian bentuk pori-pori kayu itu bervariasi dan belum tentu bulat. Karena itu ukuran yang dipakai untuk menentukan besar pori adalah diameter tangensialnya. Diameter tangensial itu kalau kita gambarkan, misalkan pori, tangensialnya itu adalah ini. Jadi kalau menghitung tangensialnya, karena bentuknya itu ada yang lebih tipis seperti ini. Karena Redwood dan Earlywood itu berbeda, sehingga kita hitung berdasarkan diameter tangensialnya. Diameter tangensial berkisar 40 sampai 400 mikrometer. Nah, diameter tangensial ini yang digunakan untuk menentukan tekstur kayu. Kalau diameter tangensial kurang dari 100 mikron, berarti diameter porinya kecil, itu berarti tekstur kayunya halus. Kalau diameter tangensialnya 100 sampai 200, berarti tekstur kayunya sedang. Kalau lebih dari 200 porinya besar, maka teksturnya kasar. Nah, selain diameter, kita juga memperhatikan panjang dan frekuensi dari pori-pori kayu. Biasanya dilihat dari ada berapa pori dalam 1 mm area. Nah, itu tergantung pada jenis kayu biasanya. Panjang pori itu berkisar dari 200 sampai 1000 mikrometer. Nah, frekuensinya bervariasi. Berdasarkan frekuensi porinya, ada kayu yang pori sedikit, sedang, dan banyak. Nah, ini adalah beberapa ciri penampakan dari pori. Bidang perforasi ada yang simple, jadi hanya lubang saja. Di sini tidak ada apa-apa. Ada yang scalariform, itu bentuknya seperti tangga, gitu kan. Ada foraminate, ini seperti jala, gitu. Ada jaring. Jadi ada simple, scalariform, ada foraminate atau jala. Nah, kemudian ini kan di ujung pori. Nah, kalau kita melihat di pinggirnya di sini, di dinding selnya, terus ada noktah, ada lubang, itu ada yang bentuknya scalariform, jadi seperti tangga gitu kan. Nah, kemudian ada opposite, jadi barisnya itu sejajar antar noktah. Kemudian ada alternate, itu seperti diagonal gitu. Nah, seperti diagonal seperti ini. Ini kan sejajar. Nah, di sini di foto yang menggunakan elektron mikroskop. Nah, kalau kita perhatikan noktahnya itu diagonal atau alternate. Kalau kita melihat isi dari porinya, ini ada tilosis.
Jadi seperti ada gelembung di dalam porinya. Nah, atau ada padatan yang berwarna seperti ini. Kita bicara noktah. Noktah adalah celah sempit pada dinding sel yang berfungsi sebagai penghubung antar sel. Jadi air itu bisa melewati noktah. Kemudian noktah itu adalah pengurangan tebal dinding sel sekunder. Nah, macam-macam noktah, ada noktah yang sederhana, simple pit, apabila pengurangan tebal dinding sel sekunder itu merata dari atas ke bawah. Kan dari sini. Nah, jadi ini atas, ini bawah. Jadi sejajar dia pengurangan dinding selnya. Atau dari kiri ke kanan, kalau lihat dari samping kiri kanan, dan terdapat pada sel parenkim aksial dan jari-jari kayu. Kemudian ada nokta berhalaman, border pit. Pengurangan tebal dinding selnya itu tidak merata, adanya di sel terkena, misalkan seperti ini. Jadi antara atas dan bawah itu beda pengurangan dinding selnya. Noktah itu ada karena ada sel penyusun kayu yang bersinggungan antar sesama. Maka dikenal ada 4 pasangan noktah, yaitu pasangan noktah sederhana, pasangan noktah halaman, pasangan noktah setengah halaman, dan pasangan noktah buntu. Kita bahas di sini. Ada noktah sederhana, jadi mempunyai mulut yang besarnya sama dengan rongga. Nah, ini kita bahas dulu ilustrasi penoktahan. Misalkan di sini ada 2 sel. Nah, 2 sel ini bisa kan ini bertemu nih, saling bersinggungan. Nah, di pertemuan ini itu bisa saja sederhana, bisa berhalaman. Kalau sederhana, nah ini adalah mulut noktahnya itu besarnya sama. Kemudian kalau halaman mempunyai mulut noktah, kemudian halaman noktah, batas torus yang tegas. Nah, di sini ada torus, ada margo, ada halaman. Pengurangan selnya itu berbeda. Nah, noktah lebih banyak di dinding radial. Nah, sehingga bahan penyusun dinding radial itu lebih sedikit, dan akibatnya susut radial, nah ini penting, susut radial itu kurang dari susut tangensial. Nah, kemudian noktah pada umumnya mengumpul di bagian ujung sel, lebih banyak di ujung sel dibandingkan di tengah. Nah, ilustrasi pasangan noktah. Ini kan dinding sel yang saling berhimpit. Nah, ini tidak bernoktah, jadi semuanya punya dinding sel yang komplit. Kalau A1 itu noktah sederhana, jadi hanya lubang saja, rongga saja. Kalau A2, ini halaman, noktah halaman. Jadi satu dinding halaman, satu halaman juga halaman. Kemudian ada torus dan margo. Nah, kalau misalkan salah satunya memiliki dinding sel yang komplit, tidak ada pengurangan, maka disebut dengan noktah buntu. Jadi air itu juga tidak bisa lewat. Nah, kemudian ada pasangan noktah halaman, yang satu sederhana, yang satu halaman.
Jadi yang halaman itu hanya setengahnya. Nah, ini adalah pasangan noktah pada dinding sel. Kalau kita bahas di sini, A itu border pit atau noktah halaman. B aspirated border pit. Jadi torus nih nomor 4, torusnya itu menutupi mulut noktah. Nah, disebutnya aspirated border pit. Jadi air itu tidak bisa lewat karena tertutup oleh torus. Nah, kemudian yang C adalah border pit pada hardwood tanpa torus. Jadi hanya margo saja. Kemudian D semi border pit, yang satu halaman, yang satu sederhana. Ini halaman, yang satu sederhana. Yang E itu semuanya sederhana. Oke, kemudian kita bahas yang gambar A. Yang satu kan dinding sekunder, kemudian 2 itu adalah middle lamella. Middle lamella itu adalah di antara dinding sel itu ada namanya seperti selaput, itu namanya middle lamella. Nah, kemudian 3 itu membran noktah atau margo. Kemudian yang 4 tadi torus, yang kelima itu pit aperture atau mulut noktah. Keenam adalah pit chamber atau kamar noktah atau ya. A, gambar ini adalah tampak tangensialnya. Nah, kalau FG adalah tampak radial. Oke. Kita beralih ke tracheid atau tracheida. Tracheida fascicentris, nah itu adalah sel yang langsing dan ujungnya tertutup, berukuran pendek, bentuknya tidak teratur dan bernoktah halaman. Noktahnya halaman, bentuknya tadi seperti ini, tidak beratur. Kemudian ada tracheid vascular. Ini mirip dengan sel pembuluh di akhir kayu akhir atau leadwood, bentuk dan ukurannya, tapi tidak memiliki bidang perforasi dan bernoktah halaman. Oke, kita lanjut ke serabut atau fibers. Tadi kalau kita bahas di hardwood, itu serabut ada 2 macam. Ada tracheida serabut. Nah, tracheida serabut itu bentuknya langsing, berdinding tebal, ujungnya tertutup dan bernoktah halaman. Kalau serabut libriform itu langsing tapi lebih panjang, berdinding tebal sama, ujungnya tertutup sama, dan bernoktah sederhana. Ini beda. Yang satu halaman, yang satu sederhana. Karena tracheida fascicentris dan tracheida vascular ini itu sedikit, maka tracheida serabut dan serabut libriform inilah yang disebut dengan serat kayu daun lebar. Nah, kedua jenis serabut tersebut sulit dibedakan. Jadi antara tracheida serabut kemudian serabut libriform itu sulit dibedakan, maka semuanya lebih dikenal dengan sel serabut atau fibers atau serat. Oke, kita beralih ke parenkim aksial. Parenkim aksial itu ada beberapa macam berdasarkan distribusinya atau konfigurasinya. Yang pertama kita bahas apotracheal. Apotracheal itu tidak bersinggungan dengan pori.
harus garis bawahi, tidak bersinggungan. Nah, terdiri dari parenkim aksial sebar, nah, diffuse, kemudian dalam deret tangensial, agregat tangensial, jadi seperti garis tapi putus-putus. Ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kalau kita perhatikan itu tidak menempel ke pori. Kalau kita beralih ke paratrakeal itu bersinggungan dengan pori, terdiri dari diffuse atau jarang, misalkan satu pori itu cuma satu, gitu. Dua saja. Nah, kalau sepihak itu scanty, jadi ada pori kemudian hanya di satu atau dua area saja. Kemudian ada keliling pembuluh fascisentris. Fascisentris itu secara menyeluruh. Nah, kalau unilateral itu hanya satu sisi saja atau tidak utuh. Yang seperti ini hanya bagian atasnya saja, di bagian bawah tidak ada. Nah, seperti ini hanya atasnya saja, bagiannya tidak ada. Kalau fascisentris itu secara utuh mengelilingi pori. Kemudian kalau aliform itu menyeluruh seluruh seluruh bagian dari pori, aliform, tapi di sampingnya itu melebar ke arah samping. Nah, pelebaran ini ada dua macam. Di sini kalau misalkan bersinggungan disebut dengan konfluen. Kalau saling bersinggungan atau terhubung antar penebalan atau pelebaran dari samping tersebut. Kemudian ada banded di sini. Jadi ini seperti garis tebal, seperti pita. Kemudian jenis yang ketiga adalah marginal. Dan marginal ini menyinggung pori atau tidak juga. Nah, biasanya ada di garis lingkaran tumbuhnya. Kalau di early wood adanya, maka itu adalah inisial. Kalau di late wood maka disebut dengan terminal. Kemudian beralih ke jari-jari. Jari-jari itu dilihat dari ada berapa seri sel jari-jari. Jadi kalau di sini misalkan jari-jarinya kita lihat ada satu, berarti uniseriat. Kalau misalkan ada dua, itu adalah biseriat. Kalau multi, ini adalah biseriat. Nah, kalau banyak itu adalah multiseriat. Kemudian macamnya ada halus, kalau tipis, kemudian ada kasar. Ukurannya bisa satu atau dua. Nah, kalau di sini kan ada yang uniseriat, kemudian ada yang multiseriat. Maka ada dua ukuran jari-jari. Kalau satu ukuran maka seluruhnya uniseriat atau seluruhnya multiseriat. Kemudian komposisinya ada homoseluler, ada heteroseluler. Kalau homoseluler, kalau di hardwood berarti misalkan seperti yang kita bahas sebelumnya,
hanya sel tegak saja atau sel baring saja. Kalau dua-duanya, di sini dua-duanya ada, maka disebut heteroseluler. Kemudian isinya, jari-jari juga bisa ada isinya, ada kristal, silika, amop, gum, resin, dan lainnya. Nah, ini adalah klasifikasi jari-jari kayu menurut Cripps. Homogen itu tadi, ini sel baring saja, semuanya sama. Kemudian apakah satu seri, satu baris saja, apakah dua atau banyak, lebih dari 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Kemudian heterogen berarti ada sel baring, ada sel baring, ada sel tegak. Kalau heterogen tipe 1, maka sel tegaknya itu hanya 1 atau 2 saja. Kalau tipe 2 itu hampir sama, sel tegaknya misalkan di sini 4, ini juga 4. Kemudian tipe 3 itu lebih banyak sel baringnya dibandingkan sel tegak. Oke, kita bahas isi dari sel jari-jari dan parenkim. Ada jari-jari dan parenkim yang berisi kristal yang bentuknya bersegi banyak, prismatik, mirip batu permata. Misalkan seperti ini. Ini drusus, jadi mirip bola dengan permukaan kasar dan menonjol. Nah, ini adalah rhomboidal, jadi seperti permata. Nah, kemudian menyerupai jarum-jarum tunggal, jadi seperti ini, garis-garis seperti jarum. Kemudian rapides itu kumpulan batang pendek atau jarum panjang dalam satu ikatan. Jadi kalau jarum itu berkumpul, ini kan terpisah satu-satu, atau ada juga kristal sand atau berupa butiran pasir. Oke, kita beralih ke saluran getah. Saluran getah itu macamnya ada beberapa. Ada saluran getah normal, saluran getah traumatis. Nah, kalau normal itu berarti terbentuk secara alami. Kalau traumatis biasanya diawali dengan pelukan terlebih dahulu, atau ada misalkan serangan dari serangga. Kemudian kalau saluran getah radial atau saluran getah longitudinal. Kalau radial berarti dia secara horizontal, ada di jari-jari seperti ini. Kalau saluran getah longitudinal, kita bisa melihatnya di bagian cross section. Saluran getah normal yang longitudinal atau aksial itu dijumpai pada famili Dipterocarpaceae. Dan saluran getah normal yang radial itu pada Anacardiaceae atau Burseraceae. Yang traumatis itu hanya ada di longitudinal atau aksial saja. Proses pembentukannya, pertama adanya pemisahan sel terlebih dahulu atau sizogenes. Kemudian ada proses lysogenes atau peluruhan atau disintegrasi dinding sel. Jadi dinding selnya meluruh
Yang terakhir adalah schizolysis, jadi pemisahan sel, kemudian terjadi pelebaran ukuran akibat dinding selnya itu meluluh. Sekian untuk pertemuan Hardwood.